Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renia Kardayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang bahasa adalah sesuatu yang hidup. Sebagai sesuatu yang hidup, ia tentu mengalami perkembangan atau perubahan mengikuti zaman. Perubahan itu terjadi karena bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sebagai makhluk sosial. Keterikatan dan ketertarikan bahasa dengan manusia itulah yang mengakibatkan bahasa itu menjadi tidak statis, atau dengan kata lain, bahasa itu bersifat dinamis. Arus global berimbas pula pada penggunaan dan keberadaan bahasa Indonesia di masyarakat. Penggunaan bahasa di dunia maya, internet, misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain memberi banyak perubahan bagi infrastruktur bahasa Indonesia yang oleh beberapa pihak disinyalir merusak atau mengubah bahasa itu sendiri. Definisi bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Menurut Kraft, dalam Samardipa, mereka memberikan dua pengertian bahasa. Bahasa baku, setiap negara mempunyai bahasa resmi masing-masing. Dalam bahasa Indonesia, bahasa resmi itu disebut bahasa baku. Bahasa baku terdiri dari kata-kata yang baku. Bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok yang menjadi bahasa dasar dan acuan yang digunakan sehari-hari pada bahasa percakapan maupun bahasa tulisan. Contoh dari bahasa baku. 1. Komunikasi resmi. Contohnya surat menyurat resmi, pengumuman resmi, undang-undang. Yang kedua, wacana teknis. Contohnya laporan resmi, karangan ilmiah, buku pelajaran. Yang ketiga, pembicaraan di depan umum. Contohnya kuliah, pidato, dan ceramah. Yang keempat, pembicaraan formal. Contohnya guru terhadap murid, rapat di instansi, rapat kenegaraan. Bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara lain kecuali di komunitas-komunitas Indonesia. Bahasa gaul dijadikan sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Struktur dalam bahasa gaul. Struktur dan keterbahasaan dari bahasa prokem tidak terlalu jauh berbeda dari bahasa formalnya. Bahasa Indonesia dalam banyak kasus kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Untuk beberapa contohnya ada 3, yaitu yang pertama itu gua atau gue, kata untuk menyebut saya, lo, lu, dan sebagainya, kata untuk menyebut Anda atau kamu, bokap atau nyokap. Bokap atau ayah, dan nyokap atau ibu sendiri merupakan istilah yang telah populer sejak tahun 80-an dan masih digunakan hingga hari ini. Perbedaan struktur bahasa pergaulan. Sama seperti bahasa Indonesia, bahasa pergaulan juga merupakan pengidentifikasi diri melalui penuturan ide, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa pergaulan sama-sama mengandung dua ruang lingkup utama suatu bahasa, yaitu bunyi, arti. Karakteristik utama yang membedakan bahasa pergaulan
bahasa Indonesia, fakta bahwa bahasa pergaulan berasal dari lebih dari satu bahasa. Bahasa pergaulan adalah bahasa mencirikan singkat, lincah, kreatif, tidak dibandingkan dengan struktur kalimat dari bahasa Indonesia yang baku yang lebih kokoh. Jenis pola selang yaitu jargon, porokam, dan koligan. Cara menyeluruh, hanya menggunakan satu atau dua pola saja secara maksimal. Bahasa Indonesia atau bahasa dialek yang dijadikan sebagai bagian dari bahasa pergaulan biasanya mengalami pemotongan atau fenomena yang diakhiri kemudian ditambahi dan sisipkan acak. Eksistensi bahasa Indonesia di zaman sekarang ini, perkembangan bahasa Indonesia kian menurun, masuknya berbagai bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak dan ada beberapa kata asing yang diserap menjadi kosakata Indonesia. Namun di sisi lain, keberagaman bahasa serapan juga menjadi masalah bagi orisinilitas bahasa yang kian mengkhawatirkan dan penggunaan tata bahasa yang kian serampang baik tulisan maupun lisan. Media perkembangan bahasa gaul. Terlihat dari contoh struktur bahasa gaul bahwa media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul, khususnya situs-situs jejaring sosial. Penikmat situs-situs jejaring sosial kebanyakan adalah remaja. Tulisan seorang remaja ditulis di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa ditiru, jadi ditiru oleh remaja lain. Selain remaja anak sekolah dasar pun banyak yang menggunakan situs jejaring sosial. Cara mengatasi perkembangan bahasa gaul tidak dapat dipungkiri lagi dalam bermasyarakat bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul karena itu memang suatu proses dalam skill psikologisnya. Yang dapat dilakukan yaitu pertama memberikan pengertian yang lebih mendalam, pentingnya berbahasa yang baik dan benar, menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak ataupun remaja, inisiatif dan kemampuan yang kuat dari dalam diri sendiri. Kesimpulan kesimpulannya, jadi keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Saran, satu, hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja. Dua, mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Berikut daftar referensi yang saya cantumkan dalam presentasi yang saya presentasikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.